Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai keutamaan sedekah dengan ikhlas di masa pandemi. Penyebaran COVID-19 berdampak besar bagi seluruh masyarakat. Keuangan Islam memiliki peran penting dalam membantu mengatasi permasalahan ini. Salah satunya dengan cara bersedekah. Sedekah dapat digunakan untuk membantu masyarakat dengan menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan dan alat kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Sedekah adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta, namun sedekah mencakup segala amal atau perbuatan baik. Dalam sebuah hadis digambarkan, memberikan senyuman kepada saudaramu adalah sedekah. Jadi pada dasarnya sedekah tidak melulu dengan harta. Bisa dengan bekerja yang hasilnya memberikan manfaat untuk orang banyak, menolong jika ada yang membutuhkan pertolongan, dan melakukan perbuatan yang baik serta menahan dari perbuatan tidak baik. Dengan catatan, segala perbuatan yang dilakukan tersebut dilakukan dengan ikhlas dan tanpa mengharapkan imbalan kecuali mengharapkan ridho dari Allah semata. Lalu apa itu ikhlas? Ikhlas adalah tentang niat. Ikhlas ialah menjadikan Allah satu-satunya tujuan dalam menjalankan ketaatan. Dalil tentang sedekah dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Yang artinya, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Perbedaan sedekah dengan infak dan zakat. Zakat ialah mengambil sebagian harta dengan ketentuan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu. Zakat merupakan amal ibadah yang wajib dijalankan oleh setiap muslim yang dikenai kewajiban membayar zakat dan diberikan kepada 8 golongan. Infak adalah semua jenis pembelanjaan seorang muslim untuk kepentingan diri sendiri, keluarga maupun masyarakat, seperti membantu uang kepada yatim piatu, fakir miskin, menyumbangkan untuk operasional masjid, atau menolong orang yang terkena musibah. Sedekah yaitu pembelanjaan yang dilakukan di jalan Allah tidak ditentukan jenis, jumlah maupun waktunya. Sedekah tidak terbatas pada pemberian yang bersifat material saja, tetapi juga dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain. Bahkan, senyum yang dilakukan dengan ikhlas untuk menyenangkan orang lain termasuk kategori sedekah. Terdapat sekiranya 5 keutamaan bersedekah sebagaimana yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Pertama, ganjaran harta maupun pahala yang berlipat ganda. Salah satu hal istimewa dari bersedekah adalah limpahan pahala yang bisa diraih. Kedua, sedekah dapat memanjangkan usia. Yang dimaksud adalah amalan kebaikan dari orang yang bersedekah akan terus dikenang melebihi umur hidup di dunia ini. Ketiga, sedekah sebagai penghapus dosa, seperti air memadamkan api. Dosa-dosa kita dihapuskan dengan pahala kebaikan yang berlimpah dari amalan sedekah seperti air yang memadamkan api. Keempat, sedekah dapat menjauhkan diri dari api neraka. Mengingat pahala berlipat ganda yang didapat serta dihapusnya dosa-dosa, maka kita pun bisa menjauhkan diri kita agar tidak masuk ke dalam neraka jahanam. Kelima, mendapatkan naungan di hari kiamat karena sedekah. Berikut ini adalah contoh sedekah yang diambil dari kisah sahabat Nabi. Pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, hidup seorang laki-laki yang mempunyai pohon besar di samping rumahnya. Di atas pohon tersebut terdapat sarang burung yang berisi beberapa anak merpati. Kemudian istri dari laki-laki itu menyuruhnya memanjat pohon besar itu dan mengambil anak merpati untuk dijadikan makanan bagi anak-anak mereka. Laki-laki itu pun lantas melakukannya.
Selepas kejadian itu, induk merpati menghadap baginda Nabi Sulaiman alaihi salam. Sang induk menceritakan kejadian tersebut. Akhirnya, Nabi Sulaiman mengundang laki-laki itu dan menyuruhnya untuk bertaubat. Laki-laki itu berjanji kepada Nabi Sulaiman untuk tidak akan mengulangi perbuatannya tadi. Suatu ketika, si istri menyuruhnya untuk mengambil anak merpati lagi. Laki-laki itu pun berkata kepada istrinya, "Aku tidak akan melakukannya lagi, sebab Nabi Sulaiman telah melarangku untuk berbuat yang demikian." Istrinya menjawab, "Apakah kamu menyangka Nabi Sulaiman akan mempedulikan dirimu atau merpati itu, sedangkan ia selalu sibuk dengan urusan kerajaannya?" Si istri tak henti-henti membujuknya agar ia mau melakukannya lagi. Hingga akhirnya ia terbujuk juga. Seperti biasanya, ia memanjat pohon besar itu untuk mengambil anak merpati lagi. Induk merpati kembali menghadap Nabi Sulaiman dan mengadukan kejadian itu. Nabi Sulaiman pun menjadi marah karenanya. Kemudian Nabi Sulaiman memanggil dua setan, yang satu berasal dari ujung timur dan satunya berasal dari penjuru barat. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada kedua setan itu, "Jagalah pohon besar itu, dan ketika laki-laki itu mengulang perbuatannya untuk mengambil anak merpati itu, raih kedua kakinya dan jatuhkan ia dari pohon itu." Kedua setan itu pun bergegas pergi dan menjaga pohon itu. Ketika merpati sudah beranak lagi, laki-laki itu segera memanjat dan meletakkan kedua kakinya pada pohon itu. Tiba-tiba, datanglah seorang pengemis mengetuk pintu rumahnya. Lalu ia menyuruh istrinya untuk memberikan sesuatu pada si pengemis itu. Lantas istrinya berkata, "Aku tidak punya apa-apa." Laki-laki itu pun turun dari pohon dan mengambil segenggam makanan. Lalu ia memberikannya kepada si pengemis itu. Setelah itu, ia kembali memanjat pohon dan mengambil anak merpati. Setelah itu, merpati kembali menghadap Nabi Sulaiman dan mengadukan kejadian tersebut kepadanya. Nabi Sulaiman bertambah marah. Kemudian ia memanggil kedua setan yang diberi tugas menjaga pohon itu. Nabi Sulaiman berkata kepada kedua setan itu, "Kalian berdua telah mengkhianatiku." Dua setan itu pun menjawab, "Kami sama sekali tidak mengkhianatimu. Kami terus menjaga pohon itu. Hanya saja ketika laki-laki itu memanjat pohon, datanglah seorang pengemis mengetuk pintu rumahnya. Lalu ia memberikan segenggam gandum untuk pengemis itu. Saat ia kembali memanjat pohon, kami sudah bergegas untuk meraihnya. Namun tiba-tiba Allah mengutus dua malaikat. Salah satu dari mereka meraih leherku dan melemparku sampai di tempat terbitnya matahari. Sedang yang satunya lagi meraih leher sahabatku dan melemparnya sampai di tempat terbenamnya matahari. Masya Allah, betapa sedekah dapat menjadi sebab dihindarkannya seseorang dari mara bahaya. Kesimpulannya, di masa pandemi saat ini, sesulit apapun keadaan, kita tetap dianjurkan untuk bersedekah. Seperti dalam video tadi, bagaimanapun keadaannya, kita sebagai umat muslim harus saling peduli dan tolong-menolong kepada sesama dengan ikhlas. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan hambanya, memberikan pahala yang berlipat ganda, dan dijauhkan dari perbuatan tercela. Sedekah tidak melulu soal harta, bisa dengan bekerja yang hasilnya memberikan manfaat untuk orang banyak, menolong jika ada yang membutuhkan pertolongan, dan melakukan perbuatan yang baik, serta menahan diri dari perbuatan yang tidak baik. Dengan catatan, segala perbuatan yang dilakukan tersebut dilakukan dengan ikhlas dan tanpa mengharapkan imbalan, kecuali mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Berikut ini adalah rekaman testimoni orang-orang terhadap video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dijelaskan pada video tersebut, bahwa sedekah itu memiliki sangat banyak keutamaan atau manfaat yang diperoleh dengan melakukannya, asalkan dengan ikhlas. Seberapa besar ataupun dalam bentuk apapun sedekah akan mendapat imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video ini juga dijelaskan berbagai macam jenis keutamaan manfaat dari sedekah dengan jelas dan disertai dengan ilustrasi atau video-video yang menunjang untuk penyampaiannya. Ini bisa menjadi bahan
ajar atau video yang sangat bermanfaat bagi masyarakat ataupun yang lainnya. Di sini juga dijelaskan beberapa dalil-dalil yang menguatkan keutamaan bersedekah dengan ikhlas. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.